Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. NIM saya 2892050060. Semester saya semester 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan. Apa sih pengertian perusahaan itu? Perusahaan adalah tempat kegiatan produksi dilakukan serta berkumpulnya semua faktor produksi terjadi. Perusahaan yang terdaftar secara resmi dalam pemerintahan maka akan memiliki badan usaha untuk perusahaannya. Nah, adapun jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif adalah badan yang mengambil berbagai hal yang berasal dari alam secara langsung, misalnya pembuatan garam, pembuatan rumput laut, penangkapan ikan, dan sejenisnya. Yang kedua, perusahaan agraris. Perusahaan agraris bergerak dengan mengolah tanah agar menjadi lahan dalam memenuhi kebutuhan. Perusahaan ini terbagi menjadi perkebunan, perikanan, pertanian, serta peternakan. Yang ketiga, perusahaan industri. Nah, ini banyak nih perusahaan industri. Perusahaan industri adalah badan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi yang nantinya dijadikan sebagai bahan baku atau sampai ke barang jadi. Yang keempat, perusahaan dagang. Perusahaan perdagangan menjadi penyalur untuk barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen, sehingga dapat dikatakan perusahaan ini hanya sebagai perantara produk yang diperdagangkan. Yang kelima, perusahaan jasa. Perusahaan jasa tertentu yang menyediakan jasa untuk para konsumennya dengan imbalan sebagai keuntungan yang didapatkannya. Nah, adapun bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan kan udah banyak nih. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh individu sebagai pemilik modal, pemimpin, dan pengelola. Biasanya bentuk ini digunakan bagi perusahaan kecil yang tidak memerlukan izin secara khusus. Yang kedua, persekutuan komanditer yang biasa disebut dengan CP. CP memiliki oleh sedikitnya 2 orang sampai maksimal 5 orang. Perusahaan ini memang lebih mudah dikembangkan karena modal yang bisa didapatkan juga lebih besar. Yang ketiga, persekutuan firma. Persekutuan firma memiliki batas maksimal yang lebih besar dari CP, yaitu bisa mencapai 10 orang yang bersekutu untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Yang keempat, perseroan terbatas atau misalnya dengan PT. Keunggulan dari bentuk perusahaan ini adalah memiliki kelangsungan perusahaan yang lebih terjamin, mudah untuk mendapatkan kredit bank, serta saham yang dimiliki bisa diperjualbelikan. Sementara itu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan karena biaya pendiriannya yang mahal, perizinan, memakai waktu lama, serta kehasilan perusahaan yang kurang terjamin. Yang kelima, badan usaha milik negara yang biasa disebut BUMN. BUMN adalah perusahaan yang utamanya melayani kepentingan umum dengan modal usaha berasal dari pemerintah. Selain BUMN, ada juga badan usaha milik daerah yang bisa disebut BUMD, yang keseluruhannya atau sebagian modalnya adalah milik pemerintah dengan pimpinan yang diangkat oleh gubernur secara langsung. Yang keenam, perusahaan yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang memiliki bergerak untuk bidang sosial serta bisnis sekaligus. Dalam yayasan ini biasanya berbagai hal yang berkaitan akan tertera dalam akta pendiriannya. Yang ketujuh, koperasi. Koperasi beranggotakan orang-orang yang melakukan suatu usaha berdasarkan asas kekeluargaannya. Modal berasal dari simpanan pokok, simpan wajib, atau hibah dari anggota sendirinya. Ya, yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.